Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Haira TV semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, manusia selama hidup di dunia sudah pasti banyak sekali dilumuri oleh dosa. Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk bertobat dan beristighfar setiap waktu. Istighfar mampu mendatangkan banyak keutamaan dan manfaat. Ada beberapa kisah yang menunjukkan hakikat istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah pertama dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Suatu ketika pernah datang 3 orang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadu masalahnya. Orang pertama datang dengan mengadukan kemiskinan. Orang ini begitu miskin dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian Hasan Al-Basri berkata kepadanya, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Datang lagi orang kedua mengadukan kondisinya yang tidak kunjung dikaruniai anak. Bertahun-tahun pernikahannya belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan sang istri. Kemudian atas Hasan Al-Basri berkata kepadanya, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Kemudian datang orang ketiga mengadukan tentang kebunnya yang kering. Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya, "Istighfarlah kepada Allah." Semua keluhan dan masalah yang diadukan kepada Imam Hasan Al-Basri, beliau hanya menjawab semua keluhannya dengan istighfarlah engkau kepada Allah. Murid dari Hasan Al-Basri berkata, "Saya lihat orang-orang berdatangan kepadamu mengadu berbagai permasalahan. Ada yang ingin memiliki keturunan, ada yang ingin dilapangkan rezeki. Ada pula yang mengadu kebunnya yang kering, dan engkau memerintahkan kepada mereka semua agar beristighfar. Mengapa demikian?" Lalu ia mengatakan, "Aku tidak menjawab dari diriku sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatakan dalam firman-Nya dalam Quran surah Nuh ayat 10 hingga 12 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan berdampak dalam kehidupan kita. Bila rezeki kita sulit, maka ingatlah perbuatan dosa apa yang telah kita lakukan. Bila belum dikaruniai anak, maka ingatlah dosa apa yang telah kita perbuat. Sekecil apapun itu, munculnya beragam bencana, malapetaka. Karena akibat dosa dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Syu'ara ayat 30. Kisah yang kedua, kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hanbal.
Beliau bercerita, suatu waktu saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju kota di Irak. Padahal tidak ada janji dengan orang lain dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pun pergi menuju ke kota Basra. Beliau bercerita, begitu tiba di sana waktu Isya, saya ikut selalu berjamaah. Saya di masjid, hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin istirahat. Ketika selesai sholat, Imam Ahmad di masjid, tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad. Lalu bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad rahimahullah. Lalu Imam Ahmad menjawab, saya musafir, saya ingin beristirahat. Marbot berkata, tidak boleh tidur di masjid. Imam Ahmad bercerita, saya yang didorong dan disuruh keluar dari masjid. Lalu pintu masjid dikunci. Lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di dalam masjid, Marbot datang lagi marah-marah kepada Imam Ahmad. Kenapa masih di sini? Imam Ahmad menjawab, saya musafir, bolehkah saya tidur? Lalu Marbot berkata, di dalam masjid tidak boleh tidur. Lalu Imam Ahmad diusir, didorong sampai ke jalan di samping masjid. Di samping masjid ada rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti itu melihat kejadian Imam Ahmad didorong oleh marbot masjid. Ketika Imam Ahmad sampai di jalan, penjual roti pun memanggil dari kejauhan, mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat duduk, tapi kecil. Kata Imam Ahmad, baiklah. Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sudah membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku khas bila Imam Ahmad ajak bicara, dia menjawabnya. Namun, kalau sedang tidak berbicara, dia terus membuat adonan roti sambil beristighfar. Ketika memberi garam, beristighfar. Ketika memecah telur, astagfirullah. Ketika mencampurkan adonan, beristighfar. Lalu bertanya Imam Ahmad, sudah berapa lama kamu melakukan ini? Orang itu menjawab, sudah lama sekali, Syekh. Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan. Imam Ahmad bertanya lagi, apa hasil dari perbuatanmu ini? Orang itu menjawab, tidak ada hal yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta langsung diwujudkan. Semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah beri. Lalu Imam Ahmad penasaran dan bertanya, apa itu? Orang itu menjawab, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Ketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memanggil dan mencium Imam Ahmad. Betapa luar biasanya bila dalam setiap kehidupan kita disertai dengan istighfar kepada Allah. Sejatinya Allah mengabulkan semua doa kita. Hanya saja dosa-dosa kitalah yang menghambat diijabahnya doa kita. Maka perbanyaklah beristighfar setiap waktu, serta tidak mengulang perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.